Jelaskan keunikan wawasan dunia Kristen secara utuh dan lengkap dibandingkan dengan keunikan wawasan dunia yang lain. Wawasan dunia Kristen bersumber dari seluruh pengajaran Alkitab, bersumber dari pemikiran bapak-bapak gereja secara teologis, secara dogmatis, dan secara praktis yang sudah teruji dan terevaluasi menurut pengajaran Alkitab, dan berdasarkan pada tradisi gerejawi yang dapat diwujudkan dalam ibadah, dalam pelayanan mandat Tuhan, baik mandat Injil maupun mandat budaya. Berdasarkan pada sumber tersebutlah, maka kita mengetahui bahwa keunikan wawasan dunia Kristen ada 4. Yang pertama, grenaratif atau kisah Alkitab. Yang kedua, berpusatkan pada Kristus. Yang ketiga, berkaitan sepenuhnya pada kedaulatan Allah yang mutlak dan sempurna. Dan yang keempat, berkaitan dengan struktur dari kehidupan manusia. Keunikan grenaratif atau kisah Alkitab itu berkaitan dengan kisah penciptaan yang dapat dibaca dalam Kejadian 1 dan 2, kisah kejatuhan yang dapat dibaca dalam Kejadian 3 sampai Kejadian 11, kisah penebusan yang dapat dibaca dari Kejadian pasal 12 sampai Wahyu pasal 20, dan kisah penyempurnaan yang dapat dibaca dari Wahyu pasal 21 sampai dengan 22. Di dalam kisah-kisah tersebut, manusia, kita umat Tuhan, dapat mengetahui dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa perjalanan sejarah dari awal penciptaan sampai akhirnya dan sampai selama-lamanya diatur, ditentukan, diarahkan oleh Tuhan Allah kita. Dan di dalam kisah-kisah tersebut, kita dapat mengenal Allah yang sejati, mengenal diri kita sendiri, dan mengenal alam semesta termasuk bumi dan segala isinya. Bagian kedua dari keunikan wawasan dunia Kristen ialah setiap orang percaya yang ada di dalam Kristus berpusatkan pada pribadi Yesus Kristus dalam keadaannya yang ilahi dan dalam keadaannya yang manusiawi. Kita orang percaya memperhatikan, menyimak, meneliti, mengikuti, dan patuh sepenuhnya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, penebus dan penolong kita. Dan kita seluruh hidup kita berpusatkan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Sang Firman yang menyatakan kebenaran dan yang dirinya adalah kebenaran, sebagai pusat kehidupan, baik secara individu, baik secara komunitas, maupun dalam keseluruhan gagasan berpikir kita. Dan seluruh pengertian, pengetahuan, pengalaman kita dalam setiap bidang ilmu pengetahuan, etika, maupun moralitas berpusat pada diri pribadi Yesus Kristus. Dan kita menempatkan pribadi Yesus Kristus di dalam seluruh aspek kehidupan kita untuk memandang, menilai, dan merefleksikan realitas yang ada, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, negara, maupun di dalam dunia ini. Keunikan wawasan dunia Kristen yang ketiga ialah bahwa segala sesuatu yang ada, yang terjadi, dan sedang terjadi, dan akan terjadi berada di dalam kedaulatan Allah sepenuhnya dan sesempurnanya. Allah berdaulat dengan utuh, dengan lengkap seluruhnya, tanpa ada kekurangan, kelemahan, ataupun keterbatasan. Tidak ada satu inci pun yang tidak milik Tuhan Allah. Demikian pernyataan daripada Abraham Kuyper. Dan dengan demikian maka kita tahu apapun yang sedang dan akan terjadi, bahkan yang sudah terjadi di masa lalu, Tuhan berdaulat atas alam semesta, atas bumi ini, atas kehidupan setiap pribadi, keluarga, maupun masyarakat, atas setiap gejolak sosial, ekonomi, politik, budaya, atas sakit penyakit, atas alam roh, bahkan atas apapun. Tuhan berdaulat
dan sempurna mengendalikan tanpa ada kekurangan apapun. Bagian yang keempat, kita mengetahui bahwa struktur individu dan sosial manusia, di mana kita memiliki aspek-aspek yang lengkap, yang utuh secara fisik maupun secara rohani, yang dapat dilihat secara utuh, baik aspek sosial, seni, moral, pengetahuan, intelektualitas, maupun keseluruhan yang ada pada tubuh maupun yang ada pada jiwa. Dan struktur sosial di mana setiap individu adalah bagian dari masyarakat, setiap individu adalah bagian dari keluarga, dan setiap individu adalah bagian dari keseluruhan tatanan masyarakat global. Dengan kita memahami dan mengerti keunikan wawasan dunia Kristen ini, maka kita tahu dan kita menyadari posisi kita yang sesungguhnya sebagai orang percaya yang ada di tengah-tengah dunia yang fana ini. Dengan demikian, tentu wawasan dunia Kristen tidaklah sama dengan wawasan dunia yang lain, yang hanya melihat dari satu bagian, dari satu sisi, baik bicara sejarah, berbicara tentang apa yang ada dan apa yang sedang terjadi, bahkan berpusat pada apa yang mereka sembah dan mereka yakini. Jikalau kita membicarakan tentang keunikan wawasan dunia Kristen, memang tidak akan terlepas dari elemen-elemen yang ada pada wawasan dunia itu, baik itu metafisika, epistemologi, antropologi, aksiologi, dan teologi. Tentu kelima itu merupakan elemen yang dapat disoroti, dievaluasi, diberikan deskripsi berdasarkan keunikan wawasan dunia Kristen. Dan kalau kita ingin menyoroti 5 elemen tersebut berdasarkan keunikan wawasan dunia Kristen, maka kita dapat memberikan gambaran sebagai berikut. Berbicara tentang metafisika, maka kita tahu bahwa keberadaan semesta alam, bumi, dan segala isinya, serta manusia adalah karya Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dan berdasarkan kepada pemikiran epistemologi, maka kita tahu bahwa seluruh ilmu pengetahuan, pengujiannya dilihat dari kebenaran yang objektif, yang logis, yang komprehensif, di mana sang kebenaran adalah Kristus, dan kebenaran-kebenaran Allah diletakkan oleh Roh Kudus di dalam semesta alam, di atas bumi ini, dan di dalam diri manusia. Dan kalau kita melihat dari sisi aksiologi, yaitu nilai moral, maka kita memperhatikannya dari pemahaman tentang moralitas tertinggi yang diwujudkan pada pribadi Yesus Kristus, yang dapat dilihat dalam kisah penebusan dan kesempurnaannya pada hari kedatangannya yang kedua kali. Dan kalau kita mau melihat tentang siapakah manusia, di dalam kisah penciptaan dinyatakan bahwa manusia adalah ciptaan pribadi, segambar serupa dengan Allah, mewakili Allah dan merepresentasikan segala hal yang berkaitan dengan karakter, kebenaran, keadilan, dan kesucian. Dan manusia ternyata sudah jatuh dalam dosa, rusak total, tidak mampu total. Namun di dalam kisah penebusan, Tuhan Allah melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita menebus umat manusia. Dan akhirnya nantinya pada akhir kisah, yaitu kisah penyempurnaan, akan beroleh yang namanya kehidupan yang kekal bagi manusia. Dan kalau kita berbicara tentang pemikiran teologis tentang siapakah Allah, di dalam keunikan wawasan dunia Kristen dinyatakan dengan jelas bahwa Allah adalah Allah yang sejati, yang mencipta, yang memelihara, dan yang menebus, yang menyatakan dirinya, pribadi Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, yang menyatakan kehendaknya, dan yang berdaulat atas segala sesuatu, dan yang memberikan hidup dan kehidupan bagi manusia dan segala yang ada di alam semesta ini. Dengan demikian, pertanyaan ini dijawab tuntas, detail, lengkap, dengan singkat. Tentunya ada bagian-bagian yang perlu dipikirkan, direnungkan, dan dapat dijelaskan lebih mendalam lagi. Pertanyaan berikutnya ialah, jelaskan pengenalan akan Allah yang ada di dalam Alkitab dibandingkan dengan agama kepercayaan agama lain. Di dalam Alkitab, dengan suatu pernyataan awal, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah menyatakan dirinya melalui karya ciptaannya. Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya.
dan Allah menyatakan dirinya melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dengan penyataan Allah yang umum dan khusus ini, orang-orang pilihan, orang-orang percaya mengenal Allah. Karena memang Allah menghendaki manusia mengenalnya. Dan manusia dimampukan untuk mengenalnya karena manusia diciptakan memiliki kapasitas untuk mengenalnya yang disebut sensus divinitas. Dengan keadaan pengenalan akan Allah berdasarkan kehendak Allah, pengenalan akan Allah berdasarkan kapasitas manusia, dan kalau itu terwujud, maka pengenalan akan Allah secara pribadi atas dirinya akan memberikan kepada kita suatu pengenalan yang menghasilkan hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3. Dan Allah sendirilah yang menyatakan dirinya. Allah sendirilah yang menyampaikan firman-Nya. Allah sendiri yang mencari, menemukan, dan membawa kembali setiap orang berdosa, umat pilihannya, untuk memiliki persekutuan dengan dirinya. Dalam persekutuan secara pribadi maupun dalam persekutuan dalam komunitas, agar melalui persekutuan relasi pribadi ini, orang-orang percaya menyaksikan dan menyatakan kebaikan Tuhan, kehadilan Tuhan, kebenaran Tuhan di dalam kasih dan anugerah-Nya. Tentu itu berbeda dengan agama dan kepercayaan lain, di mana manusia berusaha mencari Tuhan, menemukan Tuhan, dan mendapatkan kebaikan Tuhan dengan usahanya sendiri, dengan caranya sendiri, kalau-kalau jasa baiknya, budi pekertinya, segala apapun yang dilakukannya, diperkenan oleh Tuhan Allah. Dan tentu kita bisa lihat objek pengertian dan pemahamannya akan Allah yang berbeda. Kalau di dalam pengajaran Alkitab dengan jelas bahwa Allah adalah roh adanya, yang bernatur, transenden, imanen, personal, dan mutlak, yang memiliki atribut pada dirinya, yang incommunicable dan communicable, yang menyatakan keseluruhan ketetapannya, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kalau begitu, berarti kita sungguh berbeda. Pengenalan kita akan Allah dibandingkan dengan kepercayaan lain. Nah, kalau kita ambil contoh, misalnya, apakah orang percaya menyembah batu, menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari, atau menyembah buatan tangan manusia? Jawabannya tidak. Karena di dalam narasi Alkitab jelas dikatakan, sembahlah Allah. Allah itu roh adanya. Allah itu pribadi adanya. Tidak mungkin orang percaya menyembah manusia. Tak mungkin juga manusia menjadi Allah. Dan di dalam narasi Alkitab, khusus konteks pengajaran tentang pribadi Yesus, Allah menjadi manusia, itu hal yang mungkin dan sudah terjadi. Tetapi manusia tidak mungkin menjadi Allah. Siapapun manusia, apapun hebatnya, apapun sucinya, tidak boleh disembah. Dan kita tidak menyembah Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Kita menyembah Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai anak Allah yang tunggal. Demikian perbedaan yang sangat menyolok dari seluruh kepercayaan agama-agama lain yang ada di seluruh dunia, lebih dari 4.000 agama yang ada. Dan inilah yang menjadi sesuatu yang tidak ada di dalam kepercayaan. Kita tidak menyembah banyak Allah, kita hanya menyembah satu Allah, Allah yang Esa. Kita tidak menyembah hanya satu pribadi, tapi menyembah 3 pribadi yang Esa. Tidak ada Allah lain, hanya ada satu Allah, dan satu-satunya Allah yang Esa ialah Bapa, Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah tanggapan Anda atas pernyataan bahwa semua agama kepercayaan menyembah Allah yang sama, hanya cara ibadahnya saja yang berbeda-beda? Tentu jawabannya adalah tidak sama. Allah yang disembah agama-agama lebih dari 4.000 agama itu dengan istilah, panggilan, terminologi yang sama, tetapi pribadinya berbeda. Sangat berbeda. Kita tidak menerima pernyataan yang mengatakan kita menyembah Allah yang sama seperti yang disembah oleh keyakinan kepercayaan agama manapun di sepanjang sejarah sampai saat ini dan sampai akhir zaman. Mengapa? Karena berbeda di dalam pemikiran prinsip dasar sumbernya. Kita percaya hanya ada satu Allah. Kita percaya tidak ada Allah lain. Dan kita percaya yang satu-satunya Allah yang tidak ada yang lain hanya ada dijelaskan di dalam ajaran Alkitab. Dan kita menyembahnya dengan benar, 24 hours, 24 jam, 7 hari, 1 minggu, 1 bulan, sepanjang hari, tiap detik kita menyembah. Menyembah di mana saja, menyembah kapan saja, melakukan apa saja bagi kemuliaan Tuhan. Kita sedang menyembahnya di dalam seluruh aktivitas hidup kita. Baik kita tidur, kita bekerja, kita berkarya, kita bercakap-cakap, kita melakukan aktivitas sedang dalam penyembahan kepada Allah. Itu sebabnya, itu perbedaan yang sangat menyolok. Kita menyembah bukan dibatasi oleh ruang dan waktu.
Kita tidak lagi menyembah di dalam konteks gedung dan tempat, tapi kita menyembah dengan bebas di bumi ini karena bumi ini miliknya. Sehingga cara ibadah yang kelihatannya mirip-mirip, kelihatannya sama, kelihatannya pemanggilan dan penyebutannya sama, sesungguhnya tidak pernah sama karena jelas sekali berbeda sumbernya, arahnya, strukturnya, fondasinya. Setelah kita mendapatkan jawaban dari 3 pertanyaan, maka kita dapat merefleksikannya dengan tepat. Bagi saya, wawasan dunia Kristen dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan oleh manusia tentang epistemologi, tentang realitas, tentang antropologi, tentang nilai, tentang keberadaan Allah. Dan kita dapat terus mengembangkan berbagai sumber pengetahuan dari apa yang ada, yang diajarkan, yang ditemukan, yang disusun sistematis dalam model bentuk ilmu pengetahuan. Baik humaniora, sosial, sains, seni, bahasa, dan berbagai pengetahuan yang lain. Kita dapat meyakini itu dari kacamata wawasan dunia Kristen. Selanjutnya, kita bersyukur karena Tuhan Allah yang mencipta langit, bumi, dan segala isinya menyatakan dirinya kepada kita secara pribadi oleh Roh Kudus, bukan oleh kuat kuasa kekuatan kita, tetapi oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, yang menuntun, membimbing, mengarahkan kita, mempersatukan dengan Kristus yang sudah mati menebus dosa kita, yang sudah bangkit mengalahkan maut dan si jahat, dan yang telah memberikan kita jaminan hidup kekal, dan oleh Roh Kudus kita mendapatkan hidup yang baru. Demikian pertanyaan-pertanyaan tersebut dibaca dan dijawab dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati kita.